Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Buat teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini mengenai pencairan program Indonesia Pintar ya, atau PIP ya. Bantuan PIP untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sudah mulai disalurkan ya sejak Kamis 16 April 2026 kemarin ya. Jadi sekarang statusnya untuk PIP-nya itu sudah mulai disalurkan, terutama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA ya. KPM diimbau untuk mengecek status pencairan secara mandiri melalui website resmi PIP sebelum melakukan penarikan saldo. Jadi sebelum melakukan penarikan saldo, itu disarankan untuk ngecek status pencairannya ya di website resmi PIP ya. Jadi kalau sudah ada saldo yang masuk, itu bisa langsung melakukan pencairan. Tetapi setelah dicek, ternyata saldonya masih belum ada, harap ditunggu ya, karena untuk bansos PIP sendiri untuk sekarang ini masih belum rata ya. Kita tunggu saja, siapa tahu nanti di minggu yang akan datang ada kabar baik terkait dengan pencairan untuk bansos PIP-nya ya. Terus berikutnya ini mengenai status PKH dan PPNT untuk tahap yang kedua ya. Ini sudah sering saya jelaskan ya. Untuk program PKH dan PPNT periode April sampai Juni 2026, data di aplikasi Sikenji para pendamping sosial di seluruh Indonesia belum terupdate untuk sekarang ini ya. Saat ini data kemungkinan baru bisa diakses oleh akun supervisor di tingkat dinas sosial atau provinsi. Jadi bisa dibilang untuk yang sekarang masih disalurkan, itu bansos susulan untuk tahap yang pertama. Yang kemarin ada saldo masuk sebesar Rp600.000, itu peralihan dari Pos Indonesia ya, PPNT ya, yang dialihkan ke kartu KKS. Itu bukan pencairan untuk tahap yang kedua. Karena di Sikenji itu untuk sekarang masih belum berubah. Untuk sekarang yang masih disalurkan itu masih tahap satu susulan ya, jadi bukan tahap yang kedua. Walaupun sudah ada informasi resmi ya, mengenai tahap yang kedua yang katanya akan mengalami percepatan, itu paling lambat di bulan depan dan paling cepatnya itu di akhir bulan ini. Tetapi saya rasa untuk pencairan tahap keduanya itu di bulan depan ya, bukan di bulan sekarang ini ya. Karena di bulan yang sekarang ini masih berfokus penyelesaian untuk tahap yang pertama susulan. Terus informasi berikutnya ini mengenai pengecekan data dan desil ya. Pemerintah telah memperbarui data hasil verifikasi dan validasi dari BPS. Desil tingkat kesejahteraan menjadi pedoman utama penyaluran bansos triwulan kedua ya. Jadi yang desilnya 5 itu sudah tidak dapat PKH maupun BPNT. Walaupun masih tercover sama KIS BPI ya. Untuk KPM yang bisa mendapatkan bansos reguler baik PKH dan BPNT, itu bagi mereka yang berada di desil 1 sampai desil 4 ya. Kalau berada di desil 1 sampai 2 itu ada kemungkinan aman ya. Tetapi desil 3 dan 4 itu tergantung. Memang untuk sekarang ini, pemerintah itu lebih berfokus pada KPM yang berada di desil 1 sampai desil 2. Setelah kuotanya terpenuhi, nanti baru dialihkan ke KPM yang berada di desil 3 dan 4 ya. Karena ada juga yang bilang katanya yang dapat bansos PKH maupun BPNT itu cuma KPM yang berada di desil 1 sampai desil 2 ya. Tetapi berita tersebut tidak benar, karena pemerintah juga menetapkan bahwa yang layak untuk mendapatkan bansos tersebut itu KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4. Khususnya untuk desil 5 itu untuk sekarang ini sudah tidak dapat bansos reguler baik PKH maupun BPNT. Karena untuk desil 5 sendiri itu sudah dianggap keluarga cukup, tetapi masih tercover sama KIS PPICK ya. Terus berikutnya, KPM wajib mengecek status mereka melalui cekbansos.kemensos.go.id ya, atau melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial untuk mengetahui apakah mereka masih masuk dalam kategori penerima desil 1 sampai 4 atau tidak ya. Kalau masih berada di desil 1 sampai 4 ada kemungkinan masih aman. Kalau desilnya tinggi ya, desil 5, itu ada kemungkinan sudah tidak dapat bansos PKH maupun BPNT ya. Itu yang perlu diingat. Terus tujuan pengecekan ini itu sangat penting untuk menghindari kebingungan jika bantuan belum masuk. Karena sistem penyaluran tahap kedua sangat bergantung pada hasil pembaruan data terbaru tersebut. Jadi silakan dicek apakah masih terdaftar atau tidak ya. Siapa tahu nanti ternyata sudah tereksklusif
atau datanya perlu diperbarui, itu silakan diperbarui ya. Siapa tahu nanti setelah melakukan pembaruan data, itu masih bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Terus bagi KPM yang sekarang statusnya sudah berubah menjadi SI, untuk hari ini disarankan ngecek ya, terutama yang berasal dari daerah-daerah yang nanti akan saya sebutkan. Ini yang pertama dari daerah Sumatera Utara, terutama daerah Nias. Ini silakan buat para KPM yang di SIKNJ sudah berubah menjadi SI, susulan tahap pertama ya. Silakan dicek apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum. Kalau sudah ada saldo yang masuk, silakan melakukan pencairan ya. Karena untuk pencairannya sendiri itu di setiap tempat berbeda-beda ya untuk tahap pertamanya. Untuk yang sekarang disalurkan itu susulan tahap pertama ya, baik PKH maupun BPNT. Ini terutama daerah Nias, Sumatera Utara ya. Terus berikutnya dari daerah Lampung Utara ya. Terus disusul juga dari Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Selatan. Terus ini yang keempat dari Jawa Timur, Sidoarjo. Terus berikutnya dari PD Jaya Aceh. Terus Sumbawa ya, Nusa Tenggara Barat. Terus berikutnya Manggarai, Nusa Tenggara Timur ya. Ini silakan KPM yang berasal dari daerah tersebut. Untuk hari ini silakan ngecek bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau baru SPM atau berhasil cek rekening, saya sarankan untuk tidak ngecek ya, karena sudah dipastikan itu saldonya belum ada ya. Bagi KPM yang statusnya belum berubah menjadi standing instruction. Terus berikutnya dari Donggala, Sulawesi Tengah ya, disusul Bengkayang, Kalimantan Barat. Terus yang terakhir Lahat, Sumatera Selatan. Itu silakan dicek bagi KPM yang sekarang sudah SI. Karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar ya. Jadi kapan saldo itu masuk ke kartu KKS itu tidak ada informasi resminya. Jadi silakan dicek saja. Kalau sudah ada saldonya ya silakan ditarik. Tetapi kalau belum ya, karena statusnya belum berubah, harap ditunggu sampai statusnya berubah menjadi standing instruction ya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.